Sebenarnya olahraga polo air itu bukan seperti main volley di air, tapi lebih ke main futsal di air, Kak. Nah, dia itu pakai sistem 2 gawang, lalu ada 7 pemain dan 7 pemain musuh dan satu kiper. Jadi satu kiper 6 pemain gitu. Kamu jangan gitu. Gitu juga. Udah aku bantu kamu ketak. Oke. Ih, kamu nggak bantu. Udah aku bantu. A fun in battle. Debat gaul di Silang Suara. Selamat datang di Silang Suara, tempat dimana debat receh udah kayak debat capres. Nah, hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang pastinya Gen Z kaum berbahan bakal relate banget nih. Yang bilangnya pengen olahraga besok aja deh, ujung-ujungnya besok. Makanya hari ini kita kedatangan tamu yang jalannya jauh banget, ya nggak? Lumayan lah. Dari mana? Adalah pokoknya. Ada pokoknya. Iya boleh. Nah, bener banget nih. Yang pastinya atlet-atlet jago. Langsung aja kita sambut Alfa dan Putri dari DKI Pola Air. Nah, kan di sini Sobat Silang belum pada kenal nih. Mungkin boleh deh Alfa sama Putri kenalan nih ke Sobat Silang. Hai Sobat Silang, perkenalkan nama aku tuh Alfa Rasendria. Nah, aku ini adalah atlet polo air DKI Jakarta sekarang. Dan aku sekarang lagi berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan olahraga. Respect. Hai Sobat Silang, nama aku Putri. Aku kebetulan juga sama seperti Alfa, atlet polo air DKI. Dan sekarang aku sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil. Polo air tuh apa ya? Itu kayak volley atau mungkin kayak gimana ya? Nah, bagi teman-teman Sobat Silang atau orang-orang yang ada di luar sana yang masih awam tentang olahraga polo air, sebenarnya olahraga polo air itu bukan seperti main volley di air, tapi lebih ke main futsal di air, Kak. Nah, dia itu pakai sistem 2 gawang, lalu ada 7 pemain dan 7 pemain musuh dan satu kiper. Jadi satu kiper 6 pemain gitu. Jadi seperti kita main futsal tapi di air dan main itu pakai tangan gitu. Jadi futsal di air. Mm-mm. Gokil ya, pakai tangan ya. Berarti itu susah gak sih? Kan biasanya kalau kita di air aja tuh kadang kayak geraknya terhambat. Nah, Kak boleh gak sih ceritain kenapa sih kakak mau di polo air dan suka duka kakak selama menjadi atlet polo air tuh gimana? Oke, pertama-tama aku itu sebelumnya kan atlet renang ya Kak ya. Nah, kebetulan banget nih ada chance lah buat bisa ikut tim Platda maupun tim nasional untuk kedepannya di polo air karena masih satu linear lah ya, masih sama gitu. Jadi aku memutuskan buat belajar polo air juga nih gitu. Nah, dari polo air itu diajarin dari basic-basicnya, entah gimana caranya kita ngapung di air, water trapping lah bilangnya lah ya Kak. Terus passing, terus juga gimana caranya. Oh ya, di water polo itu kita ada kayak basket juga, kayak rollnya entah wings kanan, wings kiri, kayak gitu. Iya. Ada back, ada center. Nah itu kita belajar tuh gimana caranya jadi istilah roll itulah gitu di polo air itu. Nah kenapa aku mau masuk polo air? Pertama karena aku ada chance itu, kedua karena menurut aku di polo air itu gimana ya, seru ya karena kan olahraga tim ya. Kalau di renang tuh kita renang sendiri doang, sedangkan di polo air kita lebih teammates, terus banyak teman-temannya juga, ya lebih fun gitulah karena banyak teman-temannya kayak gitu. Makanya aku milih untuk di polo air. Tapi kalau dari kedalamannya itu biasanya berapa meter ya? Nah untuk kedalaman itu standarnya ya minimal banget sih 3 meter ya. Tapi kalau untuk yang standar olimpiadanya itu 5-7. Oh, 3 meter. Ya, Putri, kalau Putri dari umur berapa? Pertama kan tadi atlet renang ya berarti? Iya. Atlet renang dari umur? Kebetulan aku renang berarti dari
3 tahun kali. Oh iya. Ya karena Wow. kebetulan banget aku Emang sejak dini ya. Abis itu dari atlet renang langsung ke polo air. kalau polo airnya sendiri dari umur Dari kayaknya dari SD sih ya. Oh, Sekitar udah 12 tahun lah, 12 tahun. Iya. Basicnya juga dari renang kan ya? Iya. Itu untuk berenangnya sendiri tuh kayak kita misalkan kayak kita kan kalau berenang gaya bebas atau apa, kalau di pola air nih kayak gimana sih? Oh, kalau di polo air. Iya. Nah, ada tuh yang namanya bebas head up. Nah. Berarti Gimana bebas. Ah, bukan bebas begini. Gayanya gaya bebas. Tahu kan kalau misalnya lagi bebas tuh gini kan? Napas gini. Nah, kalau kita tuh palanya di atas terus gini. Nah, gitu. Palanya di atas terus. Jadi kalau misalnya palanya di bawah, kan nggak kelihatan bolanya di mana. Gitu. Kalau nyundul nggak boleh? Wah, nggak boleh pelanggaran itu. Pure pakai tangan ya. Pure pakai tangan, iya, tangan. Wah, menarik banget sih, kayak lo harus jaga keseimbangan di atas, tapi juga harus ngelihat jangan sampai bolanya itu harus dimasukin ke gawang kan. Iya, harus masukin ke gawang. Nah, Sobat Silang kalau mau jadi polo air, kita mungkin nanti bisa lah ya nanya-nanya tips-tips gimana caranya menjadi atlet yang keren banget ya kayak dua kakak ini. Karena prestasi mereka juga gak kaleng-kaleng, ya nggak? Iya nggak sih kak? Pasti dong. Sejauh ini, Aduh. ya sejauh ini prestasi tertingginya apa? Kalau dari kalian berdua? Prestasi tertinggi mungkin PON sih. Ajarkan aku suhu. Suhu. Kalau Kak Putri? Aku sih di palingan ke Jurnas ya atau Indonesia kalau Open. Indonesia Open ya atau lomba-lomba yang di luar Indonesia gitu sih. Kayak Malaysia Open gitu kali ya. Berarti udah sering keluar juga ya? negeri. Alhamdulillah. Boleh. Abis ini jadi atlet polo air. Oh, ngincer jalan-jalannya doang nih. Bener banget. Cuma ngincer jalan-jalannya doang. Oke. Enak tuh. Dapat ini lagi dapat apa namanya? Uang jajan. Oh, dapat uang jajan. Iya, dapat uang jajan kita. Ini dong subsidi dong. Fasilitas lah ya. Iya. Terima kasih. Karena masuknya atlet timnas gitu ya? Apa? Tim daerah. Oh, tim daerah. Ya, rotu perjalanan ya nanti kan semakin meningkat dan semakin ini. Nih, so aku lihat nih dari tadi udah kayak semangat banget nih. So, aku punya sesuatu yang dibuat kalian. Apa ya? Jujur janggal. Kerjain dah. Langsung aja di kotak dulu ya. Nih, oke. Enggak enak ya guys. Ayo kita enak nih. Ini ambil satu-satu nih. Ya benar sekali. Aku satu. Jujur jangan. Ini udah boleh dibuka nih. Nggak boleh. Oh, belum boleh. Jujur Janggal. Ya, boleh mungkin dari Kak Putri dulu. Isinya duit bukan? Berharap Apa ini isinya keluar negeri, tiket keluar negeri? Iya, bener banget. Tiket Oke. umroh kah? Ini boleh dibuka nih, boleh. Oke, mungkin boleh dibuka tiranya sekarang juga. Boleh disebut nggak? Ya, selamat Anda kurang beruntung. Aduh, sayang sekali. Padahal ini dapat Nah, ini maksudnya apa? jalan-jalan di. Nah, jadi kertas tersebut itu adalah challenge untuk hari ini. Kalian harus memerankan peran tersebut sampai akhir debat. Boleh disebutin dulu dari yang mbak baju biru ini. Keren lansia. Ini aku nggak tahu ada tulisannya remaja. Kebetulan masih remaja ya. Ini dapatnya ini guys, bocah kematian. Mungkin mulai dari sini. Udah lansia. Yang tengah boleh. Kayaknya emang berjodoh dah gua sama Muti. Wah, Soalnya gue dari awal sama Alfa juga udah janjian. Waduh. Bocah kematian. Oke, selamat ya. Jadi kalian harus memerankan peran tersebut sampai akhir debat. Nah, sebelum itu aku mau ngebacain peraturan dulu nih, peraturan dari debatnya nih. Pertama, terdapat 2 tim perasaan dan tim logika. Setiap peserta harus berakting dan berpendapat sesuai role play yang diberikan. Lansia, remaja, dan anak kecil. Yang ketiga, setiap peserta mengikuti arahan host selama berjalannya debat. Yang keempat, pada sesi 1, setiap peserta memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen. Yang kelima,
Setiap peserta harus berargumen sesuai topik dan peran yang diberikan. Yang keenam, bila melanggar maka akan diberikan hukuman. Nanti nih hukumannya Apa ya hukumannya? apa ya? Kayaknya dihukum-hukum dikerjain apalagi. Nah pokoknya ya ada lah, kalian harus berakting. Kalau hadiahnya ada enggak, Kak? Masa di sebelah sekarang? Oh, nanti ada. Hadiahnya ada. Masih ada ya. Pak, kita kerja sama ya Pak ya? Oke, boleh. Ya walaupun kita bisa telepati. Nah mungkin kan kita beda kelompok ya. Nggak bisa. Oh iya, beda kelompok ya. Beda. Oh iya. Ini versus nih. Kita versus mereka. Oke, oke. Ya. Langsung aja nih kita bagi kelompoknya nih. Bisa nih di spin wheel. Mulai dari kelompok sebelah kanan saya dulu nih. Nih, apakah akan menjadi tim feeling atau tim logika? Boleh di spin sekarang. Ya, logika. Sebenarnya kita mau dapat logika, mau dapat feeling juga bisa aja. Oke, berarti di kanan saya ini tim logika, Jago, dan di sini kita tim jago. perasaan. Ya gimana ya, emang gue terlalu empati sih, nggak kayak kalian. Oke, baiklah nih. Setelah ini ya, kita pasti bakal lihat nih. Kira-kira tim mana sih yang pastinya bakal menang? Coba suaranya mana nih? Oke, setelah yang satu heboh ya. Oke, kan kita tadi udah ngebagi ya role-nya. Nah, untuk mosi pertama ada nih durasi lama versus sebentar tapi konsisten. Jadi di sebelah kanan ini bakal memberikan argumen kalau durasi lama itu yang paling penting dalam olahraga. Kalau di sebelah kiri bakal ngomong kalau konsisten lah yang paling penting. Nah, kira-kira siapa ya yang bakal ini? Oke, setiap peserta cuma dapat 1 menit doang nih buat ngomong. Jadi pastiin jangan kelebihan ya. Oke, mungkin boleh dimulai dari tim yang kanan dulu nih durasi lama ya. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi kalau menurut saya nih, sebagai orang yang sudah tua, biasanya olahraga dengan durasi lama itu karena saya tuh mau mencari relasi gitu. Dan juga semakin tua begini, kita kan semakin banyak waktu luang. Jadi dengan durasi lama ini, saya bisa mendapatkan kegiatannya lebih bermanfaat dibanding diam saja di rumah, dan juga kita bisa mendapatkan sehatnya juga ini seperti itu. Oke, sudah? Oke, Nek. Selanjutnya semangat ya, Nek. Oke. Iya, Cu. Oke, mungkin dari tim feeling bisa langsung menimpali nih ya. Oke, dimulai dari Anda berbicara. Akting dulu, ada siapa di sini? Ada Grisel, ada apa? Ada Mute, ada Isya, ada Abel, banyak pokoknya ya. Jadi gini, kenapa aku lebih memilih sebentar tapi konsisten? Aku tuh banyak kegiatan, guys. Main Mobile Legend ya kan, nonton Winda Basudara. Mending gini, kalau kata Winda itu dikit-dikit menjadi bukit. Nah, sama aja. Kayak prinsipnya sebentar tapi konsisten. Aku nggak mau lama-lama, nanti aku bosan. Aku nanti ketinggalan nonton YouTube Winda Basudara, Lutfi Halimawan, Atta Halilintar, Gen Halilintar. Aku fans banget sama mereka. Aku lebih memprioritaskan buat nonton. Jadi mending kalau kata aku prinsipnya itu lebih baik sebentar tapi konsisten, karena yang dijaga adalah konsistennya. Percuma durasi lama cuman gak konsisten. Olahraga apaan itu? Nenek-nenek lagi. Ingat kata Winda Basudara, dikit-dikit menjadi bukit. Itulah yang menjadi kenapa aku lebih memilih sebentar tapi konsisten. Aku soalnya mau nonton YouTube. Belum lagi disuruh sama mak jemur baju. Oke. Nggak mau. Oke, ini adiknya ini tim-timnya bocilnya Winda Basudara ya. Dia lebih milih konsisten ya berarti. Nah mungkin bisa nih dari pembicara durasi lama dan secara logika mungkin bisa dikeluarin lagi nih argumennya nih. Mulai dari Anda berbicara. Oke, simpel aja ya teman-teman, sebagai Gen Z gitu ya. Tentunya yang durasinya lama gak sih? Kalau olahraga masa bentar doang. Kalau durasinya lama nih, kita bisa nih nanti kita bikin konten dulu, terus juga kita bikin yang lagi biasanya tuh viral FYP itu gerem tuh ya kan, get ready with me
nih ya kan. Garam. Iya, jadi kayak ini gak sih menuhin branding diri kita juga di IG, kayak kita bikin konten terus nge-live. Bisa kita olahraga sambil nge-live gitu kan. Kayak halo guys, hari ini kita lagi olahraga gym dan kayak hari ini aku lagi leg day gitu ya. Jadi kayak menurut aku sih durasi penting ya, karena kayak ya udah biar sambil ini aja ngonten gitu. Oke. Genzi biasanya emang ngonten setiap saat ya. Ya kan? Iya, oke. Mungkin bisa nih dibantah dengan tim konsisten. Jujur, aku tuh setiap olahraga pasti make up. Kalian bisa lihat sekarang kayak lama gue harus olahraga gitu ya kan, gue keringetan, gue udah wangi-wangi gitu. Ya masa nggak banget sih, nggak gue banget. Mendingan tuh gue sebentar tapi gue konsisten. Buat apa lama-lama tapi cuma sehari doang, kayak nggak level ya bagi gue gitu. Lo pada lihat aja makeup gue tuh udah on point gini, terus kalian harus nyuruh-nyuruh gue durasi lama buat olahraga. Nggak banget guys. Kayak unik sebentar gak sih? Sebentar tapi konsisten, yang nggak Cil? Bener banget, Mak. Mantap. Kayak ya udah sih menurut penting gue kita harum ya, Mak. Iya, harum, bener. Mending banget daripada ini mereka durasi lama, kita mau sebentar kecil, olahraga tetap wangi. Mereka buat apa? Buat aja. Kebanyakan Waktu habis. Wah, ini mantep banget ya, semakin panas nih. Nah, langsung nih kita mendengarkan sesi terakhir nih dari tim Durasi Lama. Ayo, apakah argumennya kita bisa semakin memanaskan nih? Oke. Kita dengerin adik kita ya dulu ya. Dimulai dari sekarang. Ibu. Kakak ini apa, Kak? Itu mic. Dia jadi makan. Oh, itu. Bahas itu. Durasi lama atau sebentar tapi konsisten ya? Namanya. Aku mau main game dulu ya ini ya. Betul aja. Kayaknya kalau durasi lama itu lebih bagus tahu. Bener. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita durasi lama, kita juga bisa istirahat lama, bobol lama. Sepakat. Kalau misalnya sebentar tapi konsisten, terus setiap hari, nggak ada istirahatnya capek dong. Badan bisa kayak gitu. Makanya kita durasinya lama, tapi istirahatnya juga lama, biar bisa bobo kan? Itu namanya kamu mager. Bener itu. Oke, ini sudut pandang dari anak kecil yang emang pengennya istirahat ya. Iya, anak kecil masa pertumbuhan. Belum ini. Nggak boleh. Adik-adik nggak boleh. Oke, jantungannya Nek. Nah, oke, langsung kita denger dulu nih closing statement dari bagian sini. Oke, mungkin boleh dari Nenek mau closing statement. Yo, sebentar tapi konsisten atau durasi lama ya. Yo, saya kan dah tua ya, jadi kalau olahraga lama-lama tuh gak kuat gitu. Sebenarnya saya mau kalau lama, tapi kan saya mau olahraga ditemenin cucu saya. Mereka pasti, nenek panas, nenek mau jajan. Yo kasihan lama-lama, ya kan saya emang gak enak jadi orang tua gitu. Jadi saya sebentar aja, tapi nggak apa-apa sering-sering. Yo sekalian toh ajak cucu keluar rumah, main, beli mobil-mobilan ya. Mau. Sekali-sekali nggak apa-apa. Toh di CFD gitu kadang ketemu Windah ya. Aku ngepeng banget sama Winda. Sekarang lagi ngepeng sama Obi Pandowo. Gitu ya. Oke, jadi- waktu habis. Sangat menarik sekali ya, Sobat
Sobat Silang. Nah, kira-kira nih yang bakal memanas lagi nih di sesi 2 nanti, yang pastinya ada emosi yang lebih menggreget lagi, dan kita akan melihat dari sudut pandang lansia, dede-dede hukum kematian, ada juga ada remaja-remaja rempong. Jadi saksikan setelah ini. Oke Sobat Silang, sekarang kita masuk ke sesi kedua, di mana di sini aku akan memberikan waktu 5 menit dan kalian boleh bebas bersaut-sautan. Tapi syaratnya itu harus aku restui dulu ya. Udah kayak Minta salam restu. mancur. Enggak, oke. Oke, jadi di sini tim sebelah kanan saya akan dapat lari 20 menit dan sebelah kiri akan jalan kaki 40 Gak mau yang kuning. Emang boleh kayak gitu? Boleh. Sweet dulu. Eh, Ayo adik, sama siapa? Sana. Oh, sama itu Iya. yang jelek itu. Nah, untuk gue yang mana sih kau? Gue. Kamu jangan gitu. Gitu juga. Udah aku bantu kamu bentar. Oke. Ih, kamu gak bantu. Udah aku bantu. Kan, aku menang kan? Aku yang kuning ya. Ya udah, semua setuju. Kita Ganti mah opsi. setuju aja. kasihan kalau nggak diturutin nanti ngambek ya adik. Oke. Diajaknya. Berarti yang sebelah kanan jalan kaki 40 menit, yang ini lari 20 menit. Oke, waktu 5 menit dimulai dari kelompok logika. Ayo adik. Kenapa? Itu. Iya. Jalan. Ayo. Ayo jalan. Duduk dulu. Ini kita mau jalan kaki 40 menit. Iya, kalau kamu jalan kaki 40 menit gimana? Enak sama ibu digandeng, nanti bisa beli es krim kalau lihat ada orang gitu. Kalau jalan, kalau lari mah capek, gak bisa sambil jajan. Capek. Aku nggak suka. Tapi kita beli balon. Ya, kalau jalan. Beli balon. Enggak, aku nggak tidur. Ya, Kenapa? boleh. Ya, kamu nggak tahu, cuma jalan doang, kayak siput lambat. Enak jalan bisa sambil jajan, kalau lari capek. Cucu itu lari aku pakai cepat cucu boy kuasa 4. Aku nanti bisa lagi pakai angin lincang, sepatu boot dari sepatu cupe. Kamu nonton sepatu cupe nggak? Nggak tahu, aku nggak tahu. Makanya kamu mata kecil kurang bahagia. Aku mah bukan yang kurang bahagia. Aku mah emang bahagia banget, soalnya aku ada ibu sama ayah bisa beliin langsung, nggak nonton. Sama ibu sama ayah juga. Aku jangan sama dia. Aku yang cepat cepat cepat. Bohong, kamu bohong ya. Aku benar, aku ada videonya. Bohong. Nuh, tanya nenek aku. Bohong kan dia ya. Kasih tahu sepatunya. Oke, dipersilakan. Oke, sebenarnya ini sih kayak aku sering ngajak dia juga kan muter-muter taman gitu ya. Jadi jalannya santai aja 40 menit daripada lari capek kan. Sekalian kita bikin apa? Konten. Coba kita tunjukin. Nih, no. Kayak ini. Kita Tuh. live jalan-jalan sore gitu kan. Tuh. Halo teman-teman. Halo. Tuh. Halo. Jadi enak ya kan daripada lari. Kalau sambil live capek ya. Coba enakan mana? Aku nggak setuju. Oke, boleh. Aku sebagai orang yang paling cantik ya, kalian harus lihat. Lari 20 menit itu cepet banget ya nggak sih, Nek? Kayak nanti aku sambil lari sambil update draft. Apa ya? Iya, cerapa. Pacek kita udah berapa? Pacek kita udah 50 ya. Lama banget itu mak. Jangan salah. 50 itu per hari nggak pernah kita stop. Jangan salah ya. Lari 20 menit tuh pakai heels pun bisa. Ih bener. Iya, Nyanyi jago. bisa. Ibu kamu bisa. Bisa. Kakak Ibu aku Dide mah ya. nyeker. Zaman Kadang bisa kakak ngetek Dide kucing ya. juga. Hei, kamu bocil-bocil. Kakak nih, kamu jalan pakai sepatu butut. Kakak lari pakai heels 20 cm. Langsung menang. Heels apaan, Kak?
kalau misalnya kamu lari nih pakai heels, sakit gak sih? Yang ada nanti kesandung deh. Enggak ya. Nenek aku udah pernah lihat kan, Nek? Udah pernah. Iya, gimana ya? Sebenarnya tuh kakak ini atlet sih. Ini mau lihat buktinya tiap hari tuh kayak touch up sambil lari ya, sambil ngeliatin orang-orang ngeliatin kayak iya, iya bener, spotlight ya. Iya, nggak kayak mereka gitu loh. Capel itu mbak, capel ya, capel. Nenek ingin menanggapi? Ya kalau 40 menit kan lama ya, jadi nggak apa-apa deh lari aja walaupun encok sedikit gak apa-apa gitu. Nek, ayo Nek. Nenek saya nih. Kalau dari saya sih realistis ya, sudah tua, udah mulai nggak enak gitu, udah mulai nggak enak kondisi tubuhnya. Jadi kita lebih memilih jalan dengan durasi yang lumayan dibanding harus berlari sambil mengajak cucu-cucu saya nih jalan sambil jajan kita di jalan. Nah, makanya nih saran saya sih ya, yang kita sama gitu, sama-sama sepuh, gak apa, olahraganya sering-sering konsisten, jangan sekali-sekali, gak apa-apa lo lari tapi konsisten. Nanti kuat kayak saya, bisa angkat beban 1 ton. Nek nih ya Nek, jujur kalau misalnya konsisten tuh kita juga jadwalnya padat, apalagi aku influencer, mahasiswa, belum nanti kalau misalnya ada endorsement bikin video, jadi kayak aduh mendingan aku harus ngosongin satu hari. Waktu habis. Nggak seru, aku belum. Nggak seru. Lari capek, nanti neneknya encok, encok nanti lebaran nggak bisa ketemu lagi loh. Nenek aku jalan 40 menit aku bisa ketemu nanti lebaran. Kalau nanti aduh itu banyak. Nenek aku dari kecil udah dilatih, jadi tulangnya nggak kokoh. Tapi nenek kamu sampai sekarang kecil-kecil aja. Oke, yang menang tim logika atau tim feeling nih? Logika. Kita bikin jargon nih. Logik banget gitu ya. Kita bikin film. Oke. Kita ke kamera ini. Apa ya? Oke, boleh. 1, 2, 3. Logika. Logik banget. Oke, ini tim feeling ada juga nggak nih? Selalu benar. Silang sobat silang penasaran kan? Siapa sih yang akan memenangkan dan apa sih kesimpulan dari debat-debat receh ini? Langsung aja setelah yang satu. Tadi kan udah kayak ngedenger nih argumennya kayak panas banget. Nah, tapi aku melihat tadi ada orang yang tidak mematuhi aturan. Kita mematuhi. Tidak sesuai dengan, jadi kayak Untung aku keluar peratuin, aku untung matuin ya. karena satu orang itu kalian semua dihukum untuk meminum jamu. Kok gini? Jamu apanya? Iya, jamu apa ya? Oke. Bui ngopi. Jadi kita semua dihukum. Iya. Semuanya Yaudah dihukum, sih. silakan bisa mengambil. Nggak apa-apa. Apa-apa jadi itu Adil. Sehat. Silakan diambil satu persatu. Ini apa nih ramuan apa nih? Silakan. Jadi yang warnanya berbeda sendiri. Oke. Dalam hitungan ketiga. Jujur dari wangi-wanginya kayak kenal. Ini kalau dicium-cium wangi rempah sih. Iya, ini biar lebih aware terhadap rempah-rempah Indonesia ya. Kunyit Oke. gitu ya, kayak 1, 2, 3. Boleh dihabiskan dari sekarang. Ayo, lansia harus banyak minum. lansia. Ayo. Dia nggak bisa minum. Dia nggak bisa minum. Nenek, Enak. Oke, dengan meminumnya jamu tersebut itu tandanya kalian sudah melepas roleplay yang kalian mainkan. Aduh. Jadi kalian sekarang bisa berbicara seperti biasanya. Capek. Apa ini? Ini racun nih.
rasanya tuh langsung masem gimana ya? Iya. Punya lu ya, bisa punya gua. Tapi nggak kamu itu isinya jahe semua makanya enak punya kita. Iya, iya, katanya yang coklat tuh jahe semua biasanya. Kalau punya gua kayaknya jahe, asem, sama kunyit. Jadi itu tuh untuk menguji apakah kalian akan mengorbankan teman kalian atau kalian akan mengorbankan diri kalian. Jadi kita di prank. Masih ada hukuman juga. Nah berarti kan udah nggak bisa ngomong kayak biasa lagi nih. Oke. Kita balik ke diri kita. Ya. Tadi kan udah Jujur ngebahas capek. debat-debat gitu. Jujur Mungkin capek. kalian bisa nih kasih masing-masing kasih kayak kesan-pesan nih. Gimana sih selama debat tadi dan kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari debat tadi? Mungkin boleh nih Ayo, dari Cucu. tim ini. Ayo, Oh, jadi kayak kalau misalnya tadi kan di awal tuh ada apa sih tadi di awal itu materinya? Durasi versus konsistensi. Oh, durasi versus konsistensi ya. Nah, kalau misalnya kita omongin secara apa ya, secara olahraga atau secara ilmiahnya, kalau misalnya kita durasinya sedikit tapi tetap konsistensi itu sebenarnya bagus. Cuman kita lihat lagi balik, apakah dia restnya cukup, apakah dia istirahatnya cukup? Karena otot setiap kita habis workout itu akan merobek setiap otot-otot di tubuh kita. Nah, kita tuh harus ada yang namanya rest atau istirahat ya. Nah, kalau misalnya dia konsisten tapi nggak ada istirahatnya, itu sama aja dia ngancurin tubuh dia sendiri. Nah, tapi baiknya itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya itu ya dia berarti orangnya konsisten, kerja keras, ulet lah ya. Dia tuh bisa apa namanya mau, dia tuh orangnya mau lah, ngerti kan maksudnya, mau mencapai suatu tujuan. Nah, kalau misalnya balik lagi ke yang satunya lagi tuh apa? Jalan. Ya. Jalan 40 menit. Bukan. durasi Ah. konsisten. Apa Durasi lama tapi nggak konsisten kan gitu. Nah, sebenarnya tuh ini tuh relatif gitu dua-duanya itu, karena durasi lamanya tuh berapa lama. Nah, durasi sebentarnya itu berapa lama kan kita nggak tahu ya, karena orang-orang itu punya porsinya masing-masing. Kayak saya latihan itu biasanya kalau misalnya ingin hamin beberapa bulan sebelum pertandingan itu intens, latihan intens. Satu hari bisa latihan 6 jam untuk seorang atlet ya. Tapi kalau misalnya untuk orang biasa itu tuh kelihatan berat banget kan. Tapi kalau misalnya untuk atlet tuh biasa, normal. Jadi kita juga harus lihat siapa yang orang yang melakukannya, habis itu apa yang dilakukannya berapa lama. Kalau kita lihat lagi kalau misalnya yang durasinya lama tapi istirahatnya kan berarti lama juga, itu juga berarti bagus untuk tubuhnya dia. Jadi dia latihannya misalnya kuat, ototnya pada robek kan, capek, tapi dia istirahatnya lama. Misalnya latihan, hari besoknya nggak latihan. Nah, ini pas hari besoknya nggak latihan tuh dia ngapain? Apakah dia main atau dia istirahat atau apa? Bagusnya sih istirahat biar tubuhnya itu siap lagi gitu untuk melakukan aktivitas gitu sih. Jadi balance lah ya. Jadi nggak bisa langsung nih. Jadi sobat silang, kita nggak bisa langsung kayak ekstrim. Nggak, kita maunya ini. Tapi kita harus kayak sesuai porsi kita masing-masing. Kayak tadi kan misalnya ada nenek-nenek. Mungkin bagi nenek-nenek itu lebih lebih bagus kalau misalnya dia nggak apa-apa lah sedikit-sedikit, tapi setiap hari Minggu senam jantung sehat misalnya. Nah, terus mungkin kalau bagi remaja yang kayak lagi semangat-semangatnya main pedal atau main ya badminton, itu kayak ya udah deh setiap ini yuk, tapi kita rajin yuk biar sekalian upload story. Jadi sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing juga kan. Kayak seberapa tubuhnya dia mampu buat melakukan olahraga tersebut. Nah, mungkin kita bisa denger nih kalau kesan-pesan dari tim sebelah sini. Dari Aku ya. Kalau dari aku sih kan yang tadi Alfa jelasin ya dari sisi istilahnya ilmiahnya ya. Nah, tadi kan ada juga ya lari 20 menit sama jalan 40 menit. Nah, itu tuh balik lagi ke individu itu gitu. Dia tuh mampunya di mana dan bisanya itu segimana. Ada orang yang baru mau mulai olahraga itu nggak apa-apa, jalan dulu, nggak boleh. Justru harus
kayak step by step lah. Dia baru mau olahraga, dia emang harus jalan dulu, jalan lari kecil, gak boleh langsung tiba-tiba dibawa lari kayak gitu. Jadi antara pilihan yang dua tadi ya itu sebenarnya relatif dan tergantung individunya kayak gitu. Nah, buat kesan dari aku sih ya diundang sama kakak-kakak di sini. Pertama aku makasih banyak banget nih karena ini juga nambah pengalaman aku kan. Terus kakak juga seru banget, keren banget. Ya gitu sih. Oke, sebelum ditutup, aku mau nanya lagi nih. Kan tadi kita juga banyak ya kayak kaum mager, termasuk aku ya. Kadang pengen olahraga, tapi kayak oh iya sekali nih olahraga, tapi besoknya malah mager lagi. Ada nggak sih tips buat kita yang mau sehat? Benar. Tapi Tips maksudnya dari kayak atlet. enggak, kita tuh bukan seorang atlet, tapi kita juga ya kan yang biasa aja lah, orang biasa. Ada nggak kayak tips? Mungkin bisa lari atau mungkin gimana dari Kak Putri atau Kak Alfa, ada nggak kayak tips gitu? Sebenarnya tuh yang the most important thing di hidup ini gimana caranya kita bisa baik sama tubuh kita. Kita nggak boleh cuman baik kepada orang lain, tapi sahabat tubuh kita itu kita jahat gitu loh. Nah makanya kenapa kita harus olahraga walaupun kalian lagi mager, coba kalian deh sesekali jalan 20 menit atau jalan 15 menit, karena itu dengan jalan itu kita udah bisa melatih otot bagian bawah dan otot bagian atas juga. Itu juga termasuk latihan kardio juga. Nggak usah sering-sering, tapi itu akan berdampak ke depannya. Kalau kita sudah tua nanti bakal ngerasain gitu loh. Karena aku punya dua bude nih ya. Yang satu jarang olahraga, yang satu itu positif banget hidupnya, itu jadi terlihat berbeda banget waktu udah umur tua gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau kalau misalnya umur tua itu nggak sehat gitu kan, sebenarnya pada mau kan gitu. Oke. Makasih banget ya Kak udah ngasih insight-nya, dan Sobat Silang juga mungkin jadi terbuka nih. Yang tadinya masih rebahan di rumah kayak nanti aja olahraganya, bisa jadi sekarang kayak oh iya juga ya, mungkin bisa lah setiap pagi jadi lari. Olahraga. Ya mungkin itu untuk hari ini ya kita semangat olahraga. Kalau masih mager-mager boleh cari motivasi olahraganya, misalnya aku mau ke CFD, cari cogan tuh. Terus aku mau Pengalaman, yang cowok-cowok mau pengalaman, gym biar pengalaman. crushnya ngelirik gitu tuh. Siapa yang nggak mau dapet cewek modelan kayak Ariel Tatum? My bini gue. Oke. Jadi Sobat Silang, hilangkan rasa magermu dan terus Cari motivasi. olahraga. Ya, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. A fun in battle. Debat gaul di Silang Suara. Debat gaul di